Tepang sarangan gadi sadayana joge SMK Alhasimnya te nyimpen bade kasumpingan. Cagup. Sumohon. Cagup. Aduh. Wilujeng Ulah janten calon gubernur atuh, Pak. Calon lain. Capek-capek. Jantan. Teu aya kaitan, Pak. Ieu mah kan pan kena jalmi janten gaduh persepsi. Oh, bager sote nek pemilu. Darah rasaan mah Bager sadaya ge kieu gitu kan. Terek pemilu kok koloyangan model kieu teh ngan kabeneran we ieu mah. Bapak tong gember Pak, tenang Pak. Bapak, aing ngadoakeun abdi jadi gubernur mah meunang Pak. Amin. Dugi kana wartos nama pamugi aya ugi. Amin, insyaallah. Kanggo pamimpin anu amanah. Amin. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Berarti kamu adiknya Eka? Iya, adiknya Eka, Pak. Oh, adiknya Eka Sandi. Iya. Yang kamu yang disuruh Iya. untuk ngisi bensin Iya. oleh Eka. Iya. Berapa kasih duit? 10.000, Pak. 10.000. Kemudian kamu bonceng Sakatata Iya. ke SPBU. Iya. Pulang dari SPBU langsung ke Iya. gang SMP 11. Iya. Akhirnya kamu ditangkap juga. Langsung ditangkap, Pak. Sakatata ditangkap. Tangkap. Terus kemudian Sakatata malah di penjara. Iya. Kakakmu di penjara. Iya. Kenapa kamu enggak? Saya dari sore sampai sore lagi saya kekep, Pak. Yang saya tidak membunuh, Pak. Jadi ya saya terus bilang aja enggak tahu. Sampai akhirnya bonyok, remek, sampai ibaratnya lah kayak Chris John lah, muka burak semua, Pak. Ya akhirnya dibebasin sorenya, Pak. Besok sorenya dikeluarin. Kamu digebukin tapi nggak ngaku? Enggak, Pak. Yang gebukin siapa sih? Polisi. Kamu nggak ngaku? Enggak, Pak. Yang sayanya orang enggak ikut-ikutan masa iya ngomong sih, Pak. Terus kamu nggak ngaku, kenapa yang lain malah jadi di penjara? Ya itu karena nggak kuat pukul, Pak. Jadi kalau yang lain ngaku karena Iya, nggak kuat nggak kuat dipukul, pukul. bukan karena melakukan. Enggak. Terus katanya kamu yang nolong kakak kamu, Iya. Eka itu. Iya. Dia ngaku aja, Iya. Ekanya, demi kamu agar selamat, bener nggak? Benar. Kamu punya kakak hebat banget loh. Iya. Alhamdulillahnya baik, Pak. Hebat. Nyelamatin adiknya. Iya. Kakak kamu tuh hebat loh. Iya, Pak. Dia mengorbankan dirinya demi adiknya. Kakak kamu bilang apa ke kamu ketika kamu terus disiksa? Kakak kamu ngomong apa? Terus bilang aja enggak terus ya. Jangan sampai ngaku, ibaratnya kamu orang bener. Ya, tapi akhirnya saya ibaratnya juga ikut-ikutan ya kayak gitu, Pak. Sampai ya muka remek, ya bareng-bareng lah semuanya remek. Akhirnya saya keluar juga sakit, Pak.
sebulan sampai nggak bisa jalan akhirnya. Dipukulin polisi tuh. Akhirnya juga sembuh. Tadi ibaratnya saya tuh orang ngegaul di rumah aja pak. Nggak tahu ikut apa, ibaratnya ada geng ada apa. Saya nggak tahu bang, nggak pernah ikut-ikutan geng. Kakak kamu ikut geng nggak? Geng aja sih pak. Hah? Ya namanya aja sih pak, tangannya tuh pak, tangan tatonya tuh. Oh. Tapi kakak kamu ikut geng nggak? Kurang tahu kalau Malaysia ikut gengnya sih, cuman saya tahunya ada tangannya dan nama tato, gengnya aja tuh. Geng apa di tangan? Geng on tracker. Di tangannya aja, kalau ikutan atau apa sih saya nggak tahu pak. Sekarang kamu dulu sekolah di mana? Sampai SD aja pak. SD. Iya. Nggak diterusin SMA? Enggak pak. Sekarang kerja apa? Kerja bangunan pak. Nah, sekarang lagi di bengkel pak. Bantuin tuh, punya rezeki kirimin kakaknya. Iya pak. Ya udah doa tiap malam pak. Ibunya bantuin, kasihan nih. Saya kan udah ketemu sama ibu kamu. Iya. Ya. Ibu Mangga, ibu teh siapa Mangga? Silakan. Ibu Saha Namina siapa? Tumaena Oh, Pak. Putumaena. Sehari-hari kerjanya apa? Itu apa pembantu? Ibu punya anak berapa? Anak 3. 3. Yang pertama Hadi Saputra. sekolah, Ya udah lulus. udah kawin. Ya mau kawin itu. Siapa? Ya jadi Hadi. Kan mau Hadi itu nikah yang mau itu. kawin. Sekarang udah kawin. Ya belum ya di penjara. Anak ibu di penjara Iya. mau kawin. Mau kawin itu tuh 2 minggu lagi mau apa buang undangan tuh Pak. Oh, mau ngebagiin undangan. Ah. 2 minggu lagi Iya. mau kawin, kena di penjara Penjara. dengan tuduhan pembunuhan Pembunuhan. dan pemerkosaan. Iya. Jadi umur berapa anak yang paling gede itu? Tadinya ditangkap tuh 23 Pak. Umurnya berapa? Umurnya 23 yang 23 tahun. yang anak pertama tuh yang ditangkap. Adiknya sekarang yang 2 lagi? Yang 2 lagi si Wulan udah nikah, Oh, udah adiknya nikah. Hadi. SMA. lulus. SMA. Yang satu lagi Masih SD Pak, kelas 5. suaminya masih ada. Masih ada. Pacarnya gimana? Ya pacarnya ya nggak tahu ya. Waktu Kelas itu juga. pacarnya ada dikasih tahu. Ya dikasih tahu. Orang mau nikah ya? Orang mana sih nikah. pacarnya? Orang Cirebon. Dia sudah nikah sebelum pacarnya sekarang. Ya sekarang udah nikah, udah punya anak 1 Sama Pak. yang lain? Itu tuh mau ngasih DP saya tuh Pak, nanti tanggal 1 tuh Pak. Emang perempuan bisa di DP? Ya kan mau hajatan kan Pak. Oh, ibu tanggal 1 September itu mau ngasuh Ngasih DP, DP buat buat keluarga perempuan karena mau nikah. Iya. Oh, gitu. Dikira kalau perempuan dikasih DP dulu. Jadi itu tuh uang tuh ya udah habis semua ya. Rumah habis. Ibu rumah habis pakai apa? Ya buat ini sih Pak, ongkos-ongkos gitu tuh, nyenguk apa tuh buat Ngejenguk. makan, apa tuh Pak. Ibu menjual rumah lagi. Hmm? Ibu menjual rumah Mm-mm. untuk biaya ongkos ke sana ke sini, Mm-mm. ngurusin perkara anak Iya. ibu. Rumah dijual. Mm-mm. Sekarang ibu tinggal di rumah Di siapa? orang tua, ikut orang tua. Oh, ikut orang tua. Sekarang itu udah nggak punya rumah. Habis semua Pak.
Apa yang pernah ibu dengar nggak? Apa sih yang membuat anak ibu, buktinya apa katanya anak ibu dituduh membunuh dan memperkosa? Ya katanya pembunuhan gitu Pak. Pembunuhan dan pemerkosaan. Udah sih kan enggak Pak. Ibu yakin anak ibu enggak, kenapa? Saya tuh baik. Ibu yakin anak ibu enggak? Enggak ngelakuin itu Pak. Anak ibu pernah ke ibu nggak cerita saya ngaku salah? Enggak. Kalau bertemu di jenguk dia cerita Dijenguk apa? ya saya kan cerita. Abang kamu ini mukulin enggak tahu. Enggak kenal gitu. Waktu kejadian itu Mas Darmanto posisinya apa? Kalau saya sih tadinya nggak tahu kalau malam paginya ada kejadian itu saya nggak tahu. Waktu malam minggunya di mana? Malam minggunya saya ditugas rollingan rumah sakit sama adik saya. Kebetulan. Adiknya siapa? Susanti. Susan. Adik bungsu saya. Bukan terdakwa kan? Bukan. Bukan. Adik perempuan Nah, masih. rollingan ke rumah sakit. Iya. Yang sakit siapa? Ibu saya. Oh, bapak nungguin. Iya, kan kasihan. Terus? Jadi saya kan aktivitas tadinya kerja Pak. Mm-mm. Kerja paling bisa nemenin ibu itu malam atau hari libur gitu. Jadi pas malam minggu itu saya kan keluar rumah sekitar jam 9-an Pak. Jam 9 malam. Jam 9-an. Keluar rumah. Iya, Rumahnya di mana? 3 rumah dari Bu Nini. Oke. Berarti masih anak-anak tempat main gitar itu. Iya kelihatan Pak dari rumah ibu saya tuh Oke. kelihatan. Bapak keluar mau jaga ibu di rumah sakit. Iya. Oke. Terus? Kebetulan keluar rumah saya kan lewat anak-anak biasa nongkrong Nah, gitu. ya, Di sana nongkrong. jalannya kan satu-satunya itu. Kebetulan mereka lagi pada yang rokok gitaran gitu. Nah, ya sempat ada yang nyapa saya juga. Kata saya tuh mau jaga gantian rollingan rumah sakit gitu, Pak. Terus ya saya cuek aja ya. Jalan aja lah karena ditanya pengen buru-buru nungguin karena adik sayanya udah capek gitu mau gantian. Iya. Gitu. Tahu saya itu aja kejadian saya ngeliat anak-anak tuh jam 9-an masih di rumah Bu Nini. Berarti kan Bapak itu pada waktu malam minggu sekitar jam 9 melihat anak-anak itu Iya betul. main gitar-gitaran di situ. Betul Pak. Melihat motor nggak di situ? Kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada motor. Iya. Jadi Bapak yakin itu tidak ada motor. Nah, kemudian jam 9-an ya. Berarti anak-anak itu jam 9-an tidak nongkrong pinggir jalan dong? Tidak Pak, saya kan keluar jam 9-an pulang nggak kerja, ya habis sholat isya kan istirahat sebentar, ya terus langsung karena udah diteleponin saya langsung jalan gitu Pak. Oh. Bapak yakin tuh? Yakin? Bapak termasuk yang diperiksa nggak sebelumnya? Tidak. Waktu dulu Bapak nggak diperiksa? Tidak. Nggak jadi saksi? Tidak jadi saksi. Baik memberatkan maupun meringankan? Tidak. Padahal Bapak mengetahui jam situ anak-anak itu ada di Iya, situ? tidak. Jadi kalau mendengar peristiwa bahwa pada jam setengah 10 Aep melihat anak-anak di pinggir jalan, kemudian melempar batu pada Eki dan Vina yang lagi motor, dikejar pakai motor masing-masing 4 motor, menurut Bapak masuk akal nggak? Secara logika tidak Pak. Iya, karena kan perlu waktu Pak. Spare waktu setengah jam, kan setengah 10 kan Iya, kejadiannya. iya. Sedangkan saya keluar dari rumah itu sudah malam jam 9-an. Jam 9 lebih? Iya, iya sekitar segituan lah. Iya. Iya. Saya baru tahu pulang subuh itu kan mau kerja gitu. Pulang subuh dari rumah sakit tuh rollingan lagi adik saya. Yang denger sih ada kejadian kecelakaan di jalan flyover. Oh, jadi Bapak mendengar bahwa ada kecelakaan di flyover jam berapa? Sekitar jam setengah 6-an Pak. Pagi. Oh. Bapak dengar waktu itu dari siapa? Dari ya tukang ojek, ya pas papa saya itu. Aduh. Bapak sih biasa aja kan? Biasa aja, nggak tahu kalau mau kejadian ramai kayak gini. Nah, gitu. ketika anak-anak itu ditangkap, Ya. Bapak dengar? Dengar, karena kan samping rumah Mas Hadi itu kan Hadi itu kan 2 rumah dari saya gitu, Pak. Dan samping lagi kan Buning depan-depanan gitu. Oh. Iya, pasti dengar. Bapak dengar, tahu mereka ditangkap?
Nggak tahu kalau ditangkapnya sih. Iya, artinya dengar mereka Dengar ditangkap. mereka ditangkap. Ketika Bapak mendengar mereka Iya, ditangkap betul. dan disangkakan dengan pasal pembunuhan dan pemerkosaan, bagaimana perasaan Bapak waktu itu? Kaget, Pak. Beritanya bergulir-gulir, saya info dari bapaknya, emang kasus apa? Kasusnya berat katanya. Berat apa? Ya baru tahu setelah ada rekonstruksi itu. Oh ternyata begini ceritanya. Bapak percaya nggak? Saya maaf ya Pak ya, Nggak apa-apa, terbuka bukan aja. saya membela para tetangga atau ada ponakan saya termasuknya yang Supri itu ponakan saya. Oh itu. Heeh. Nggak percaya karena masih kecil Pak. Terus logikanya kalau memang mereka membunuh di SMP 11 lagi, dia ditangkapnya itu di pas nongkrong depan SMP 11 lagi, infonya begitu. Setidaknya orang bunuh itu pasti kabur, Pak. Pasti ketakutan. Kita punya hutang sama orang aja, maaf ini Pak ya. Ada sih. Kalau ada polisi pasti gedek. Pasti gini. Dan bahasa katanya kan kejadian kecelakaannya kan pas ada rekonstruksi di Jalan Flyover kan jam 10 Pak. Jam 10 Sedangkan malam. jam 9 berarti kan rekonstruksi ditaruh lagi di jam 10 itu katanya kan dibawa lagi di depan SMP 11 masuk gang yang belakang showroom. Itu emang perlu waktu berapa menit secara logis. Menurut Bapak, mungkin nggak mereka dibunuh flyover, Iya. kemudian diangkut, Iya. dipukul, Dipukul. diangkut, dibawa, ke bawah SMP diperkosa. Iya. Saya ketahui selang 1 jam ya Pak ya. Ya nggak mungkin. Kan dari Bu Nining ke depan jalan raya itu kalau kita jalan kaki atau Dan lari pasti ada saksi, Pak. ada saksi terus perlu waktu juga Pak. Iya. Iya. Orang di jalan nih, Pak. Bok. Sesepi apakah jalan itu? Masih ada yang lewat. Malam minggu lagi Pak. Ya kan? Iya. Pertanyaan saya kan, orang dihajar di jalan, dus, kena di flyover, Iya. jatuh. Sesepi apakah jalan itu? Oh, dulu ketika kejadian sampai kemarin-kemarin Bapak masih takut. Belum ada kesempatan Iya. ditanya gitu. Iya, belum ada. Hari ini Iya, ada kesempatan ditanya ada dan kesempatan. Bapak berani mengutarakan mengutarakan. apa yang didengar dan dilihat, Apa yang saya ketahui. tidak ditambah-tambah Iya. dan tidak dikurangi. Iya. Ini salah satu keterangan. Semoga kasus ini semakin terbuka Amin. dan saya tetap bersikap objektif. Saya tidak berpihak pada siapapun. Saya hanya ingin kebenaran itu menemukan jalannya. Siapa? Kakaknya Supriyanto. Pak. Kakaknya Supriyanto. Supriyanto itu sama siapa di dalamnya? Ada keponakan juga sih, Eko Ramadhani. Oh, Eko. Jadi Eko itu sama Supriyanto masih saudara. Saudara dari si Ekonya, anaknya kakak Ipa. Mm-mm. Kalau Supriyanto adik kandung. Oke. Supriyanto dikandung. Kalau Eko masih punya ibu? Masih. Eko masih punya ibu. Cuma sekarang dia lagi cuci darah. Oh, ibunya cuci darah. Kalau yang Supriyanto Enggak ada. udah yatim piatu. Sejak umur berapa? Kalau bapaknya meninggal 2011. Mm-mm. Kalau ibunya meninggal 2018. Setelah peristiwa berarti sudah di penjara, ibunya meninggal. Oh, dengan ibu dekat Supriyanto. Deket banget. Kerjaannya apa itu? Bangunan. Kuli bangunan. Hampir rata-rata kuli bangunan ya. Emang iya Pak, semua kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Tapi memang suka nongkrong di situ. Iya, kalau pulang kerja dia nongkrong di situ. Kalau pas maghrib pada pulang bubar. Tapi kalau misalkan malam main itu nggak pernah bawa motor. Itu motor buat kerja aja. Itu juga motor bapaknya. Tinggal pertanyaannya adalah ketika nongkrong itu motornya posisinya ada di depan mereka nggak dijejerin? Enggak. Pada waktu malam minggu ada peristiwa meninggalnya Eki dan Vina. Motor itu ada di rumah. Ada. Motor Eko ada di rumah. Kalau motor Eko kurang tahu ya Pak. Kalau Motor- soalnya rumahnya beda. Motor Supri Supri ada. ada di rumah ibu. Ada. Ada rumah ibunya maksudnya. Oh, di rumah ibunya ada motornya terparkir. Ada. Loh, kalau begitu kan keterangan Aib bahwa ngejar pakai motor siapa? Nggak tahu.
Motornya apa sih? Motor apa sih zaman itu? Motornya Supra Fit. Ibu dapat cerita nggak siapa Supri itu pada waktu malam minggu tuh di mana? Pada waktu malam minggu itu dia cerita katanya di rumah Ibu Nining nongkrong. Di rumah Bu Nini. Iya. Kalau nongkrong di rumah Bu Nini dalam loh Bu. Iya, Bukan di pinggir jalan loh, Iya, di gang. bukan. Saya kan pernah ke sana. Iya. Tapi itu juga bukan di rumah depannya, bukan di sampingnya, Pak. Oke. Nah, terus karena merasa rame mungkin gitaran apa, jadi mereka suruh pada pergi. Nah, pindahlah ke rumah Pak RT. Berarti kan mereka itu pada malam minggu itu tidak nongkrong di pinggir jalan dong. Tidak. Masih di sekitar. Saksinya banyak nggak mereka nongkrong di situ? Ya ada kayaknya sih Pak, tapi saya kurang tahu juga. Nanti saya tanyain. Kan gini loh, setiap orang hari ini nggak boleh takut, harus bersuara, harus ngomong. Kenapa? Jangan hanya mikirin diri kita. Ini orang lain kehilangan kebebasan hidupnya. Ada yang kehilangan kebebasan hidupnya nanti 23 tahun loh, sesuai dengan umurnya. Kalau penjara seumur 23 tahun berarti 23 tahun dia dihukum. Bayangin 23 tahun tambah 23, 46 baru keluar. Itu belum pernah ngalamin penyiksaan. Waduh. Jadi tetangga-tetangga Bu Nining tuh nanti banyak dong yang bisa ditanya ya. Banyak. Ibaratnya itu Pak Darmanto juga tetangga sih. Tetangganya Bu Nining, Iya. Pak Darmanto. Dulu nggak mau ngomong. Ya kan. Harus ngomong. Sebenarnya kuncinya Pak RT. Iya betul Pak. Kalau Pak RT menyatakan bahwa mereka itu tidur malam minggu di rumah anak saya, selesai. Anaknya Pak RT di situ namanya siapa yang punya rumahnya? Harti. Ya tinggal tanya saja ke anak Pak RT. Iya maka dari itu. Kan anak Pak RT-nya tidur bareng. Ya itu Pak. Orang dari polisi aja anak Pak RT bisa dituntun pulang. Kan anak Pak RT-nya tidur bareng bersama mereka. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa mereka ditangkap anak Pak RT enggak? Nah itu makanya Pak. Tuh janggalnya gitu. Kan berarti mereka berkawan dong bareng-bareng. Berkawan. Berarti kalau ada peristiwa berbagai terjadi pembunuhan lah, pemerkosaan, anak Pak RT tahu dong. Mendengar. Iya. Minimal kan, kamu habis dari mana? Bunuh orang. Nah. Habis mana? Merkosa. Kan anak Pak RT harus tahu. Anak Pak RT-nya pernah ngomong nggak? Enggak, malah sembunyiin nggak pernah nongol Sampai sekarang? sampai sekarang. Bu, kan dulu waktu awal Ibu muncul di media TV, di media sosial, gempuran bulian tuh kan luar biasa tuh sama Ibu tuh. Iya. Ya kan? Karena waktu itu Ibu ini dianggap menangani orang yang salah. Dan orang nyari DPO. Kalau direkonstruksi kan itu ada tuh tayangan dari Kompas TV yang menceritakan waktu itu mereka tidak mau rekonstruksi. Iya. Waktu itu Ibu ada nggak di lokasi? Ada. Ada. Iya. Malah waktu itu saya ingat betul, saya dibujuk, dibujuk untuk ya udah kalau yang lain nggak mau rekonstruksi, Sudirman aja yang rekonstruksi. Saya pernah dibujuk oleh anggota kepolisian, saya ingat banget. Saya bilang jangan ngorbanin klien saya dong. Gimana kalau misalnya Sudirman yang secara kemampuan sangat terbatas, mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata, dipaksakan ikut rekonstruksi, apa kabar nanti di dalam? Saya waktu itu beralasan begitu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Sudirman itu yang pertama mengaku? Apa faktornya? Kalau sebetulnya gini, kalau dari pengakuan Saka sekarang, yang pertama Sudirman itu kan dipisahkan pada saat setelah ditangkap. Kemudian dapatlah informasi setelah mungkin kan yang tahu merasakan kan Sudirman. Iya, iya. Mungkin setelah mendapatkan intimidasi, dia tidak kuat, mungkin menyatakan. Iya. Ya sudah Mengakui, dipaksa mengakui. Iya. Nah, itu kalau cerita Saka, dikatakanlah kepada petugas nih Sudirman udah mengakui, semua juga terlibat. Bahasanya seperti itu. Kemudian
Tetapi kalau dari fakta persidangan yang mengakui pertama itu namanya Jaya. Oh. Kalau dari fakta persidangan yang Ya. disampaikan oleh saksi Pak Rudiana Oke. di persidangan, karena ciri-ciri yang diberikan Aep itu yang pakai ton swepless adalah Jaya. Kan DPO itu dalam putusan pengadilan 3. Ya. Ya kan? Berarti kan DPO itu dulu hasil penyidikan dong. Kan makanya sampai ke pengadilan berarti ada penyidikan dong. Ya. DPO 3. Oleh Polda sekarang dianulir jadi 1. Artinya Polda menganulir putusan pengadilan. Ya. Dari sisi hukum perdebatan. Nah, tapi kalau saya tidak memperdebatkan itu. Kenapa? Berarti Polda tidak punya keyakinan terhadap yang 2 orang itu. Ya. Karena apa? Karena ini kan orang jadi nyorot-nyorot itu. Itu kan karena dalam persepsinya yang 3 orang tuh anak bupati, Ya. anak petinggi Polri. Nah, sekarang kan ternyata kuli bangunan. Nah, kemudian dari 3 berubah jadi 1 karena yang 2 itu menurut Polda tidak ada. Ya. Apa saran Ibu terhadap kepolisian? Kepolisian kan sudah berani tuh Ya. menganulir dari 3 menjadi 1. Apa keinginan Ibu terhadap Polda? Misal ada keinginan Polda, tolong dong evaluasi proses penyidikan dulu. Ya. Apa? Saya justru keinginannya ke Mabes Polri. Kita buka berkas bareng-bareng. Kebetulan saya punya berkas paling lengkap. Oke. Iya, mangga kita telaah dari pertama apa sih yang salah sebenarnya. Tapi saya mohon dengan sangat, memang ini Kapolri yang harus turun tangan. Oke. Presiden Pak Jokowi sudah menyampaikan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Alhamdulillah kalau Kan begitu, sudah luar biasa. udah begitu kan, tidak Iya. boleh ada yang ditutup-tutupi. Ibu tegas aja ke Pak Kapolri meminta ada evaluasi Ya. terhadap seluruh proses penyidikan Sejak awal. terhadap kasus Vina dan Eki. Iya. Sehingga nanti bisa ada kesimpulannya, berarti bisa 3 Iya. menurut saya. Pertama, kesimpulannya benar bahwa Vina dan Eki dibunuh oleh orang-orang yang hari ini sudah dipidana, Iya. ya kan? Yang kedua, benar Eka, Vina dan Eki dibunuh oleh orang yang hari ini belum ditemukan ya. siapa pelakunya. Yang ketiga, Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan.